Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aderio Rendy Arinsa, NIM 210512140006 dari Prodi Sistem Informasi kelas B. Di sini saya akan mempraktekkan tugas UAS struktur data, yaitu membuat program yang berisi menu dari fungsi-fungsi Q. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita akan membuat Q awal seperti input jumlah dan input nilai Q-nya. Ini masukkan jumlah data pada Q. Setelah itu jumlah, kita buat jumlah data solid line. Maaf, lupa, kita harus pakai parse dulu. int parse console line. Setelah kita membuat inputan untuk jumlah datanya, kita buat dulu membuat atau mendeklarasikan Q-nya. Q int, kita kasih nama myQ saja. int dengan batas jumlah sesuai inputan di jumlah data. Setelah itu kita membuat for atau perulangan untuk memasukkan nilai Q-nya. int i sama dengan 0, i kurang dari jumlah data i plus konsol buat masukkan data sama dengan kurang titik koma. Terus kita ketika kita ingin menambahkan data pada Q, kita menggunakan fungsi Q, yaitu enqueue. Untuk sintaksnya yaitu pertama kita ketik dulu nama Q-nya, kita pilih enqueue, baru kita int parse terlebih dahulu, baru console readline. Setelah kita membuat nilai awal atau inputan awal Q, baru kita masuk ke tahap pembuatan menunya. Oke, kita buat pemisah dulu di sini. Kita bikin console readline saja. Oke, kita masuk pembuatan menunya. Yang pertama kita bikin daftar menunya terlebih dahulu. Kita kasih menu fungsi Q. Oke, ketik lagi console readline. Yang pertama
ada fungsi untuk tambah data. Untuk yang kedua kita coba saja untuk mempersingkat waktu. Untuk yang fungsi yang kedua kita ada hapus data menggunakan fungsi dqu. Dan yang ketiga kita pilih fungsi untuk mencari data. Dan yang keempat kita membuat menu untuk update data, yaitu menampilkan keseluruhan data pada queue yang terbaru. Setelah kita membuat daftar menunya tersebut, kita jangan lupa untuk membuat inputannya. Ini silahkan pilih menu. Di sini kita juga kasih keterangan, tulis angkanya saja. Setelah itu kita buat inputannya, int menu sama dengan int dot console headline. Oke, setelah kita sudah membuat daftar menunya, kita masuk ke untuk mengolah data ketika kita memilih salah satu menu yang ada di sini. Untuk itu kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama bisa menggunakan if else, dan yang kedua kita bisa menggunakan switch case. Untuk kali ini saya akan menggunakan if else saja. Oke, kita langsung buat. Yang pertama, if menu sama dengan 1, jika menu sama dengan 1. Oke, kita lihat untuk menu yang pertama, yaitu menu tambah data. Untuk tambah data sendiri kita menggunakan fungsi enqueue. Oke, kita buat pengantarnya terlebih dahulu di sini. Console masukkan data yang akan ditambahkan. Setelah itu kita panggil dulu myglue, baru kita pilih enqueue, baru kita bisa ketik int parse lalu console headline. Oke, untuk menu yang pertama sudah selesai. Saya lupa, kita buat word saja, nggak usah word line. Kedua, untuk yang menu kedua
ketik else if menu sama dengan 2 jika menu memilih nomor 2. Oke, kita lihat untuk menu yang kedua yaitu hapus data. Untuk hapus data sendiri kita menggunakan fungsi dqu. Oke, kita buat pengantarnya lebih dahulu. Console web, masukkan jumlah data yang akan dihapus. Terus seperti biasa kita panggil dulu nama queue-nya yaitu myqueue, lalu kita menggunakan fungsi dqu, lalu kita ketik int pass dan console write line. Karena kita hanya jumlah data yang akan dihapus, kita ralat, kita hapus saja int pass dan console write line-nya, karena yang kita hapus adalah jumlah datanya, jumlah data, bukan data-data tertentu. Jadi kita nggak perlu memasukkan int pass dan console write line-nya. Setelah itu untuk menu yang nomor 2 sudah selesai, kita masuk ke menu yang ketiga. Ketika kita ketik else if lagi jika menu milih nomor 3, kita lihat di sini menu nomor 3 yaitu cari data. Untuk cari data sendiri kita menggunakan fungsi yang bernama constants. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita masukkan atau kita buat dulu kata pengantarnya. Console web, masukkan data yang ingin dicari. Lalu kita buat inputan yaitu dengan nama data cari, lalu kita buat int pass-nya. Write line, baru kita seperti biasa kita panggil dulu nama queue-nya yaitu myqueue, terus kita pilih fungsi constant dengan inputan sesuai dengan data cari. Setelah itu kita buat pesan ketika data yang dicari itu ada pada queue harus menampilkan apa. Jika data tersebut tidak terdapat pada queue harus menampilkan apa. Untuk kali ini kita buat menggunakan if lagi, if myqueue.constant data cari bernilai true,
atau datanya itu ada pada queue, kita kasih pengantar atau berita input yang akan ditampilkan, yaitu console white line. Kita isi data yang dicari ada di dalam queue kayak itu. Jika else, jika bernilai false, kita kasih outputan console line data yang dicari tidak berada di dalam queue. Di sini ada pesan error, kita lihat dulu. Ini double. Di sini operator tipe int dan boolean. Apakah ada yang salah di sini? Kita copy saja yang ini coba. Oh, salahnya ada di sini. Oke, selesai. Salah memberikan tutup kurung. Oke, kita lanjut. Ini untuk yang menu yang ketiganya sudah selesai. Kita lanjut yang keempat. Fungsi yang keempat yaitu update data atau menampilkan seluruh data yang ada pada queue. Klik menu dengan 4, kita ketik, kita masukkan, kita bisa menggunakan fungsi for, atau enggak yang lebih simpelnya kita bisa menggunakan fungsi for each. Kita buat kata pengantarnya terlebih dahulu, berikut data yang ada pada queue. Setelah itu kita langsung saja for each. Maaf, saya lupa di titik koma. For each int in my queue int in my ketik console white line
dan buka kurung, kita kasih 0. Maaf saya lupa tanda petiknya, kasihan 0, koma, titik, koma, jangan lupa. Oke, ini seluruh menunya sudah selesai. Kita akan buat else-nya. Untuk else-nya sendiri kita buat sebuah pesan bahwa pilihannya itu hanya ada 1 sampai 4 saja. Oke, langsung saja kita buat, kita ketik else. Sini kita bikin outputan yang berisi solve redline pilihan hanya ada 1, 2, 3, 4. Silahkan pergi ke menu. Oke, selesai. Jadi supaya ini nanti kita bisa mengulang atau pergi ke menu sini lagi, kita akan buat di sini, kita beri tandai dulu. Di sini kita kasih nama menu. Sini kita tandai dulu menu. Di sini kita klik go to menu. Nanti ketika user menginputkan pilihan selain 1, 2, 3 atau 4, user akan kembali lagi ke menu awal seperti ini. Untuk yang lain kita juga akan buat supaya kita bisa kembali ke menu, bisa mengulang kembali menu yang bisa mengulang kembali dan dapat memilih menu yang lainnya. Oke, kita buat di nomor 1. Kita buat console redline. Kita kasih apakah Anda ingin kembali ke menu. Kita buat inputan menu untuk ini kita buat string saja biar lebih mudah. String menu console redline. Kita di sini kasih keterangan ya atau tidak. Kita ternyata ada yang error di sini. Kita kasih ganti nama saja, string kembali. Oke, tidak error karena tadi menu sudah pernah dideklarasikan. Kita ganti namanya. Oke, setelah ini kita buat kondisional lagi. Kita pakai if menu kembali. Jika menu kembali berisikan ya,
maka akan pergi kembali ke menu awal. Jika tidak, untuk ini kita langsung pakai L saja. Kita ketik untuk mengakhiri run atau execute, kita akhiri dengan membuat output. Kita kasih inputan program selesai. Oke, ini kita bisa copy ke menu yang lainnya. Kita copy ke menu nomor 2. Ternyata ada error, salah penempatan, ternyata saya harusnya di sini. Terus kita ke yang nomor 3, lalu ke nomor 4. Oke, semua telah selesai, semua menu juga sudah dibuat. Mari kita coba run untuk pertama kalinya. Oke, di sini masukkan jumlah data pada queue. Kita pilih saja 10. Kita ketik angka 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kita isi angka 21 sampai 30. Nah, di sini sudah ada menu fungsi queue. Yang pertama ada tambah data, hapus data, cari data, dan update data. Oke, kita coba dan kita pilih yang nomor 1, yaitu tambah data. Oke, di sini kita disuruh masukkan data yang akan ditambahkan. Kita akan menambahkan data yang ke-31. Oke, untuk mengupdate data yang ada pada queue, kita kembali saja ke menu dan kita pilih menu fungsi yang nomor 4, yaitu update data. Kita klik dan ternyata ada error di bagian update data. Oke, kita perbaiki terlebih dahulu. Yang pada menu 4 kita cek konsol menu for each INTI in my queue. Konsol wait line. Ini salah penempatan titiknya. Titik tanda petik maksud saya. Bukan titik tapi tanda petik. Nah, di sini. Setelah itu kita juga tambahkan keterangan di sini. Tambah data. Nama fungsinya yaitu enqueue. Yang kedua kita pilih untuk yang hapus data, kita menggunakan fungsi deq. Dan yang nomor 3 untuk cari data, nama fungsinya yaitu constraint. Yang nomor 4 update data, kita tidak usah berikan fungsi karena for each di semua tidak hanya berlaku di queue saja, tapi bisa ke yang lainnya atau universal. Oke, kita coba run ulang.
masukkan jumlah data pada Q. Kita supaya untuk mempersingkat waktu, kita pilih 5 saja supaya lebih singkat. Kita pilih 11 sampai 15, kita isi 11 sampai 15, 11, 14, 15. Oke, kita ulangi lagi ke menu fungsi yang pertama, yaitu tambah data. Kita pilih saja nomor 1. Kita masukkan data yang akan ditambahkan. Kita pilih angka 16. Setelah itu kita pilih ya untuk update data. Kita pilih fungsi yang nomor 4, yaitu update data. Oke, sudah muncul di sini yang awalnya yang kita masukkan nanti ada 5, yaitu 11, 12, 13, 14, 15. Setelah kita menggunakan menu fungsi yang pertama, yaitu tambah data, dan telah kita update jumlah fungsi jumlah data pada Q bertambah menjadi 6 dengan penambahan data baru yaitu 16. Oke, kita coba menu yang kedua, yaitu hapus data. Kita klik ya di sini untuk kembali ke menu, lalu kita pilih lagi, kita pilih yang nomor 2, kembali ke menu, kita pilih yang nomor 2, hapus data. Oke, di sini masih ada error. Harusnya di sini urutannya ada yang error. Oke, kita cek lagi yang nomor 2. Oke, untuk jumlah data yang hapus tadi saya lupa untuk menambahkan for, fungsi for, dan input untuk menampung nilai atau jumlah data yang ingin dihapus. Kita kasih nama hapus data saja, nt parse console headline for int i sama dengan 0, i kurang dari hapus data i plus plus, buka, kita masukkan. Jadi kita di sini hanya menghapus jumlah datanya saja, bukan data tertentu yang akan kita hapus. Oke, kita coba lagi. Masukkan dimana, kita pilih 5, kita ketik lagi, kita buat sama saja 11 sampai 15. Kita langsung saja pilih yang nomor 2, yaitu hapus data. Jumlah data yang akan kita hapus kita pilih 3. Untuk mengupdate-nya seperti biasa, kita kembali ke menu dan kita pilih yang nomor 4 untuk update data. Dan ya, untuk setelah di update data, data pada Q kini berubah hanya ada 2 saja, yaitu 14 dan 15. Untuk 3 data yang paling atas, yaitu 11, 12, 13 itu terhapus karena menggunakan fungsi DQ ini tadi. Oke, karena yang menu fungsi nomor 2 sudah berhasil, kita masuk ke fungsi yang ketiga, yaitu cari data. Kita ketik iya dan kita pilih yang nomor 3, yaitu cari data. Oke, masukkanlah yang dicari, kita klik yang nomor 12 karena 12 tadi
sudah kita hapus, apakah masih tercatat? Oh, ternyata tidak tercatat karena sudah terupdate, yaitu angka 14 dan 15. Di sini sudah ada outputan, yaitu data yang dicari tidak berada di dalam queue, karena di dalam queue cuma ada 14 dan 15. Oke, kita coba untuk mengisi angka 14. Nanti inputannya akan menjadi apa? Oke, untuk yang nomor 14 di sini muncul data yang dicari ada di dalam queue. Karena 14 di sini masih berada dalam queue. Tadi 12 tidak berada dalam queue karena kita tadi hapus di bagian ini. Yang dihapus 3. Oke, kita pilih tidak, akan muncul program selesai. Oke, sekian penjelasan atau praktek pemrograman mata kuliah struktur data. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.